satu kali lagi. Ayo. 1, 2, 3. Tepuk sukacita, sukacita, sukacita. Yes, yes, yes. Baiklah anak-anak, sebelum kita memasuki ibadah Sapa Siswa hari ini, baiklah kita berdoa memohon pimpinan Tuhan Yesus. Mari kita berdoa bersama-sama, tutup mata dan lipat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu karena hari ini Tuhan, kami semua akan mengikuti kembali ibadah Sapa Siswa. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya kami sungguh-sungguh menghormati kehadiran Tuhan di dalam Sapa Siswa hari ini, dan kami menyerahkan acara demi acara dari awal sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, tadi kita sudah sama-sama berdoa. Mari tetap bersukacita. Kita angkat satu pujian. Sungai sukacitamu, semuanya pakai gerakan ya. Nah sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Miss Rose dan Miss Elsie akan menyanyikan satu buah lagu sebagai pengantar firman Tuhan. Mari anak-anak kita nyanyikan lagu ini dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan.
Shalom anak-anak SD Bina Bakti kelas 4 sampai kelas 6. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kembali kita bersama-sama dengan Pak Sunhadi mau belajar firman Tuhan. Nah, kenapa kita perlu belajar firman Tuhan? Supaya kita lebih mengenal lagi siapa Tuhan yang kita sembah. Anak-anak, karena itu ketika kita belajar firman Tuhan, maka kita harus sungguh-sungguh mendengarkan cerita firman Tuhan. Di sekolah minggu atau di sekolah, kalian harus sungguh-sungguh ketika membaca Alkitab, berdoa pun harus sungguh-sungguh supaya kita lebih mengenal lagi Tuhan. Dan ketika kita mengenal Tuhan, maka kita akan menghormati Tuhan. Anak-anak, sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami bersyukur Tuhan pimpin kami sampai hari ini. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong pimpin supaya firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Yuk, sebelum kita masuk dalam cerita, kita akan bersama-sama menghafal ayat hafalan kita hari ini yang diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 11. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Hakim-Hakim 2 ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Sekali lagi ya, Hakim-Hakim 2 ayat 11. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan mereka beribadah kepada para Baal. Nah, tema kita hari ini adalah Israel ingkar janji. Nas Alkitab diambil dari Hakim-Hakim 2 ayat 6 sampai 23. Nah, di sini dikatakan bahwa Israel ingkar janji, berarti mereka tidak memenuhi apa yang mereka janjikan. Nah, apa ya yang mereka janjikan? Nah, minggu lalu Pak Sunhadi sudah
bercerita bahwa orang Israel waktu itu dipimpin oleh Bapak Yosua ketika mereka masuk ke tanah Kanaan. Nah, Bapak Yosua menyadari bahwa semua yang mereka terima, yang orang Israel terima, itu asalnya dari Tuhan. Tuhan yang menolong mereka ketika mereka menguasai daerah-daerah di tanah Kanaan. Dan waktu itu, Yosua mengalami kemenangan demi kemenangan ketika melawan bangsa-bangsa yang ada di tanah Kanaan. Sehingga waktu itu sempat mereka membagi tanah mereka masing-masing ya sesuai suku-suku di Israel. Nah, waktu itu Yosua sudah lanjut usia. Nah, kemudian dia mengumpulkan orang Israel waktu itu dan dia menantang orang Israel. Pilihlah hari ini, kalian mau beribadah kepada siapa? Kepada dewa nenek moyang kalian atau kepada dewa-dewa yang disembah oleh orang-orang di Kanaan ini atau menyembah kepada Tuhan yang disembah oleh Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Bapak Yosua bilang dengan tegas, tetapi aku dan keluargaku, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, ketika mendengar itu orang Israel berkata kepada Bapak Yosua bahwa mereka pun akan beribadah kepada Tuhan yang sama yang disembah oleh Bapak Yosua. Mereka berjanji untuk setia kepada Tuhan. Nah, akhirnya Bapak Yosua meninggal di usia yang ke-110 tahun. Nah, setelah bertahun-tahun berlalu, ya, muncul generasi dari orang Israel pada waktu itu. Dan generasi ini ternyata mereka berbalik menjadi tidak setia kepada Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembah kepada Baal. Mereka menyembah kepada dewa-dewa. Dan mereka membuat hati Tuhan sedih dengan apa yang mereka lakukan. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu sangat tidak suka ketika orang Israel menyembah kepada berhala, menyembah kepada para Baal atau dewa-dewa. Nah, Tuhan sayang kepada orang Israel, karena itu Tuhan memberi peringatan kepada mereka. Di dalam kitab Hakim-Hakim kita bisa melihat bagaimana Tuhan waktu itu memberi hukuman kepada orang Israel berupa peringatan kepada mereka dengan dia mengirim bangsa-bangsa asing, ya, bangsa-bangsa Filistin misalnya, ya, bangsa Moab, ya, mereka menyerang orang Israel. Dan tidak hanya itu, Tuhan juga mengirim orang-orang jahat, perampok-perampok untuk membuat orang Israel menderita. Dan betul, ya, ketika bangsa-bangsa itu datang, orang Israel harus mengungsi. Mereka meninggalkan kota mereka dan mereka harus tinggal di hutan, tinggal di gua-gua. Dan itu membuat mereka begitu menderita. Tetapi ketika mereka pada waktu itu dengan kondisi menderita, mereka berteriak kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Apakah Tuhan menolong mereka? Dan kalau kalian membaca kitab Hakim-Hakim, ternyata Tuhan menolong mereka dengan mengirim penolong kepada mereka yang akan membebaskan mereka dari para penjajah. Mereka adalah disebut hakim-hakim. Nah, ya, mereka hakim-hakim ini disuruh oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, di kitab Hakim-Hakim dicatat ada beberapa hakim-hakim nih, ya. Kalian bisa lihat, ya. Ada Otniel, ada Ehud, ada Samgar, ada Deborah, ada Gideon, ada Tola, ada Yair, ada Yefta, ada Ebzan, ada Elon, ada Abdon, dan ada Simson, ya. Nah, kalian pasti mengenal, ya, tahu kisah tentang beberapa hakim. Contoh nih, Simson, wah pasti kenal kalian, ya. Deborah, ini seorang ibu yang menjadi hakim perempuan di Israel. Dia bersama Barak waktu itu mengalahkan musuh dari bangsa Israel. Kemudian juga Gideon, kalian pasti dengar, ya, pernah dengar ceritanya. Nah, anak-anak, hakim-hakim inilah yang membebaskan orang Israel dari penjajahan bangsa asing. Tapi, ya, uniknya orang Israel ini ketika ada seorang hakim, mereka setia kepada Tuhan. Tapi ketika hakim itu meninggal, mereka berubah lagi, tidak setia kepada Tuhan. Dan ketika mereka ada dalam tidak setia kepada Tuhan, kemudian Tuhan mengirim bangsa asing lagi, membuat mereka menderita. Dan ketika mereka menderita, mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan kirim lagi hakim yang lain untuk membebaskan mereka. Demikian seterusnya. Kalau kalian baca semua kitab hakim-hakim, ya. Wah, ceritanya rame kalau kalian mau baca seluruh kitab hakim-hakim. Nah, anak-anak, ya, hari ini kita belajar tentang orang Israel yang sering kali ingkar janji. Dan ketika mereka ingkar janji, Tuhan
mengenal mereka, Tuhan tahu mereka, sehingga Tuhan waktu itu memberi peringatan kepada mereka supaya mereka berbalik lagi kepada Tuhan. Tapi ya, Tuhan juga menolong mereka dengan mengirim para hakim untuk menyelamatkan mereka. Nah, anak-anak, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Yang pertama, bahwa Tuhan selalu memberi kesempatan kepada kita untuk bertobat, ya, untuk meninggalkan dosa-dosa kita. Dia selalu memberi kesempatan, dia selalu membuka dirinya untuk kita. Ketika kamu datang kepada Tuhan, dia akan mengampuni setiap dosa-dosa kita. Yang kedua, kita belajar di sini bahwa Tuhan bisa memakai siapapun dan apapun. Contoh misalnya orang tua, guru, teman, untuk mengingatkan kita akan dosa yang kita lakukan. Anak-anak, seringkali orang tua kita menasihati kita, guru kita menasihati kita, teman kita menasihatkan kita. Nah, mereka ingin kita berubah lebih baik lagi. Tapi kadang-kadang kita tidak mendengarkan nasihat mereka. Nah, ketika kita tidak mendengar nasihat mereka, apa yang terjadi? Maka kita akan mengalami kerugian. Nah, anak-anak, ya, Tuhan bisa pakai mereka untuk mengingatkan kita, untuk mengingatkan akan dosa yang kita lakukan. Tujuannya apa? Supaya kita bertobat, supaya kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin baik hidup kita. Kemudian, belajarlah untuk setia kepada Tuhan apapun keadaan yang kita alami. Baik kita ada dalam keadaan susah, senang, kita harus tetap setia kepada Tuhan. Karena inilah yang diinginkan Tuhan kepada umatnya. Supaya kita setia hanya kepada Tuhan. Ya. Nah, anak-anak, Pak Sun sudah berhenti bercerita hari ini. Yuk, sekarang kita mau sama-sama berdoa kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan memberikan kepada kita hati yang setia kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk cerita hari ini. Kami belajar dari bangsa Israel yang sering kali ingkar janji. Tetapi Tuhan tetap mengasihi mereka dengan mengirim hakim-hakim untuk menyelamatkan mereka. Tuhan tolong kami supaya kami tidak seperti bangsa Israel, tetapi kami mau berjanji setia kepada Tuhan dan kami akan setia sampai selama-lamanya. Tuhan tolong supaya kami selalu mengingat akan Tuhan ketika kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami berdoa hari ini Tuhan untuk keluarga kami, Tuhan lindungi mereka, jauhkan dari setiap sakit penyakit, juga penularan COVID-19. Kami berdoa, Tuhan lindungi papa mama, seluruh keluarga besar kami. Kami juga berdoa untuk sekolah kami, Tuhan berkati sekolah kami, Sekolah Kristen Bina Bakti, berkati kepala sekolah dan guru-guru kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan tolong supaya bangsa Indonesia dibebaskan dari wabah COVID-19 sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong juga tim medis, Tuhan menolong mereka, menjaga mereka, supaya mereka tidak tertular COVID-19 dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, demikian Pak Sun Hadi sudah berhenti bercerita hari ini. Pesan Pak Sun Hadi, ya tetap ya jaga kesehatan kalian, ya. Jaga kebersihan kalian, ya, selalu cuci tangan dengan sabun dan kalau keluar rumah selalu memakai masker untuk supaya kalian bisa terhindar dari wabah COVID-19. Dan juga jangan lupa yang sangat penting yang sering kali Pak Sun pesankan kepada kalian adalah jangan lupa berdoa. Berdoa terus supaya wabah COVID-19 ini bisa berhenti di Indonesia supaya kita bisa beraktivitas kembali seperti dulu. Oke? Nah, anak-anak, demikian. Sampai jumpa lagi, sampai bertemu lagi di waktu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.